Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali dengan Abah di sini. Abah sedang ada di kebunnya Bapak Sarnubi dengan Bapak Dayat. Nah, untuk informasi awal barangkali teman-teman sahabat-sahabat Abah Otit, sahabat-sahabat tani ya, perlu diinformasikan pada saat ini adalah di bulan eh, September ya, akhir ini kemarau panjang masih terjadi ya. Kemarau panjang itu ditandai dengan adanya sawah-sawah yang kering kerontang. Bisa sepintas bisa dilihat oleh eh, teman-teman para sahabat. Ini contohnya bahwa mereka sawahnya belum bisa digarap ya karena kering ya. Lahannya kering, sawahnya kering sehingga tidak bisa dilakukan pembudidayaan atau pengolahan lahan untuk sawahnya. Namun demikian pada lahan pertanian Pak Sarnubi dan Pak Dayat ini tetap melakukan aktivitas ya, dengan resiko harus harus disiram ya, resiko tanamannya gitu kan. Tapi alhamdulillah tanamannya masih bisa tumbuh dengan baik walaupun harus dilakukan kerja keras penyiraman di lahan hortikulturnya, sayurannya, terutama ini tanaman cabai rawit ya, cabai rawit, dan di sebelah sana ada juga sebutnya mentimun gitu kan. Dari kondisi yang ada, dari fakta yang ada, bahwa tanaman beliau-beliau ini masih tumbuh dengan baik ya, untuk untuk bisa berkembang, bisa berbuah. Ini udah juga mulai berbuah ini seperti ini ya. Ini tanaman cabai rawit, cengek ya, dalam bahasa daerahnya itu adalah cengek gitu kan ya. Itu Pak Dayat sedang melakukan pemupukan dengan pengecoran ini. Namun dalam hari ini Abah ingin memberikan informasi tentang adanya perlakuan daripada tanaman cengeknya ini adalah dalam rangka terutama menghadapi musim kemarau ini. Bagaimana Pak Dayat dengan Pak Sarnubi itu dalam kondisi kemarau tanaman masih bisa bertahan ya, bertahan gitu kan, dengan dilakukannya penyiraman secara berkala tiap hari gitu kan. Namun untuk menyiasati gitu kan dalam kondisi kemarau ini, beliau walaupun melakukan penyiraman juga melakukan perlakuan lain dalam rangka tadi mengefektifkan atau mengefisiensikan daripada kebutuhan air tanaman ya. Nah, ini yang menarik adalah beliau menyikapinya untuk mengurangi penguapan ya dalam tanamannya ya, di tanah, maaf, di medianya adalah di tanahnya ini tadi dalam rangka juga untuk menghemat daripada penyiraman ya yang diberikan, karena air ini sangat sulit dalam musim kemarau gitu kan. Adalah salah satu yang menarik adalah dengan melakukannya pembuatan mulsa. Mulsa itu adalah untuk menutup tanah ya. Dan mulsa itu cukup banyak yang bisa dilakukan ya. Bisa dengan membeli polybag plastik atau dengan cara lain gitu kan. Namun yang menarik adalah bahwa kreativitas dari Bapak Dayat dan Pak Sarnubi adalah dengan dilakukan mulsa ya, mulsa untuk mengurangi penguapan air dalam tanah ya, sehingga ya bisa mengurangi, kalau hati-hati bisa mengurangi daripada kebutuhan air untuk akar dan tanaman ya. Dengan adanya mulsa ini bisa menghemat air cukup banyak ya dalam musim kemarau terutamanya. Nah, namun di sini yang cukup menarik adalah mulsanya tidak dari polybag ya, tidak dari plastik. Beliau memanfaatkan situasi yang ada adalah dengan melakukan pemulsaan, memasang pulsa dari jerami. Nah, ini bisa kita lihat teman-teman para sahabat ya. Ini mulsa dari jerami nih
ya, mulsa dari jerami bisa kita lihat sebelah sana, dan ini juga seluruhnya ya, termasuk yang di atas sana ya, tanaman cabai yang di atas itu dilakukan penutupan mulsa dengan jerami. Jerami tentunya dimanfaatkan daripada jerami-jerami yang tadi sawahnya yang tidak dimanfaatkan ya oleh para petani. Sawah-sawahnya ini jerami-jeraminya diambil, dijadikan, dimanfaatkan untuk mulsa, sehingga ini Abah lihat ini adalah suatu proses penghematan, sehingga biaya usaha tani menjadi rendah, menekan biaya produksi ya, gitu kan, biaya penanaman gitu kan, biaya budidaya jadi menurun ya, karena dengan memanfaatkan daripada mulsa-mulsa yang ada di alam sekitarnya, yaitu salah satunya mulsa jerami. Dan ini saya lihat efektif ya, untuk terutama tujuannya untuk menutup tanah ya dari terik matahari, karena ini cukup terik ya, cukup terik mataharinya gitu kan ya, udah kemarau panjang gitu kan. Maka dengan adanya mulsa jerami ini ya di tanaman cengkeh atau cabai rawitnya Bapak Dayat dan Bapak Sarnobi, ini cukup efektif kelihatannya ya. Efektif daripada fungsinya, yaitu untuk mengurangi penguapan atau menekan atau menahan penguapan dari teriknya matahari, apalagi di musim kemarau ini gitu kan. Dan yang kedua adalah, yang menarik adalah ini biayanya murah karena tidak jauh ya, tidak beli ya, memanfaatkan sana sawah-sawah yang ada ya, dan sebelah sana juga ya, saudara-saudara, para sahabat ya, tidak membeli, memanfaatkan daripada yang ada untuk dijadikan mulsa ya, mulsa penutup tanah tanaman cabai rawitnya. Ini yang cukup menarik. Ini bisa kita lihat ya, para sahabat. Ini kita cerita tentang mulsa ya, mulsa murah dari jerami ya, mulsa. Dan juga ini sebetulnya nanti juga manfaatnya adalah setelah dijadikan mulsa, ini bisa jadi bahan organik ya, bahan organik di dalam media berikutnya gitu kan, bisa dimanfaatkan. Wah, ini cukup cerdas nih Pak Sarnobi dengan Pak Dayat ini ya. Ini adalah pembuatan mulsa dari jerami. Kita lagi cerita tentang pembuatan pemanfaatan jerami untuk mulsa tanaman cengkeh ya, cabai rawit di musim kemarau seperti ini ya, gitu kan. Ini nggak tahu juga sampai kapan ini bisa datang kembali hujan ya, belum tahu. Ini kelihatannya kemarau cukup panjang ya. Nah, ini tanamannya sudah ditutupi dengan mulsa ya, bisa kita lihat para sahabat semua. Ini adalah kondisi tanaman Pak Dayat yang ditutupi lahannya dengan mulsa jerami. Nah, ini juga yang di petak atas ya, ini juga mulsanya seperti ini ya. Ini memang sebagian sudah sudah ada yang tertimbun kembali ya. Ini sebetulnya ini mulsanya asalnya cukup ya. Ini udah mulai nggak kelihatan ya, karena memang udah dilakukan penutupan lagi ya, udah tertutup ya, tertimbun tanah lagi gitu kan, sehingga tidak kelihatan sebagian ya. Ini awalnya ini mulsanya cukup bisa menutup seluruh daripada bagian media tanah ya, yang di di sekitar tanaman itu. Ini tertutup awalnya, namun sekarang baru hanya sebagian lagi yang bisa kelihatan. Nah, ini masih kelihatan ini ya, ini tuh seperti ini ya, gitu kan. Ini mulsanya masih utuh ya, masih efektif gitu kan ya, masih bisa kelihatan ya. Tapi ini seluruhnya sudah tertutup mulsa ya, mulsa jerami ya, gitu. Sebagian sudah tertimbun lagi sama tanah ya, waktu pemeliharaan di beberapa waktu sebelumnya gitu kan. Nah, ini kondisi tanaman yang ditutupi mulsa di petak yang atas bisa kita lihat
teman-teman para sahabat semuanya. Ini adalah mulsa jerami. Sekali lagi di mulsa jerami. Jadi beliau memanfaatkan, oh ini ya, ini sawah barangkali yang kering kerontang ini, kering kerontang ya, belum bisa ditanami padi ya, karena memang airnya sulit. Sudah beberapa bulan, cukup lama ini kemaraunya ya. Di sebelah sana juga sebetulnya ada saluran irigasi semi teknis ya, irigasi pedesaan gitu kan. Airnya tidak cukup sampai ke sawah ini. Ini kondisi daripada kemarau ini gitu kan. Sehingga itu kelihatan juga tuh sawahnya retak-retak gitu kan. Nah, dalam kondisi ini untuk memberikan informasi bagaimana kondisi kemarau panjang ya pada saat sekarang gitu kan ya. Untuk menggambarkan itu, sehingga bagi yang mau bertani saat ini adalah salah satu yang Abah barusan sampaikan adalah menyikapi tanaman ya yang masih bisa ada sumber airnya walaupun harus disiram gitu kan, yaitu tanaman hortikultura terutama ya. Yang tadi diceritakan lah tanaman cabai sama mentimun sana gitu kan, harus disiram gitu. Namun Pak Dayat dengan Pak Sarnubi ini dengan cerdik, cerdas dan kreatif ya, tanamannya penyiramannya supaya efisien, maka ditutup ya, ditutup dari apa namanya, karena teriknya matahari ya, supaya untuk menghindari penguapan yang cepat gitu kan, mereka melakukan penutupan mulsa ya gitu kan, mulsa. Nah, ini penutupannya dengan tadi dengan jerami yang diambil dari sebelah ya, yang tidak dimanfaatkan atau belum dimanfaatkan oleh para petani ya. Jadi ini yang Abah ceritakan adalah dalam kondisi kemarau ini faktanya ya, tanahnya dari sawah-sawahnya retak-retak seperti ini gitu, untuk menggambarkan bagaimana dalam kondisi kemarau ini beliau Bapak Dayat dengan Bapak Sanubi ya melakukan salah satu upaya atau perlakuan dalam budidaya sayurannya atau hortikulturanya, dalam hal ini adalah cabai rawit atau cengkeh, adalah dengan melakukan salah satu upayanya perlakuannya dengan melakukan penutupan dengan mulsa, yaitu mulsa jerami. Nah, ini barangkali cerita daripada kenapa ada mulsa ya, adalah dalam kondisi untuk menghindari penguapan yang cepat luar biasa gitu kan, sehingga tanah dalam kondisi yang lembab ya, dan masih tersedia air untuk proses pertumbuhan daripada tanaman cengeknya gitu kan. Nah, ini dilakukan karena adanya musim kemarau. Sekali lagi, musim kemarau ya, yang dilihat dengan fakta adanya sawah-sawah yang kondisinya seperti ini. Ini kondisi daripada kondisi kemarau, sehingga Pak Dayat sekali lagi untuk menyelamatkan tanamannya ya, dilakukan penutupan dengan mulsa, dan hal ini dengan murah. Sekali lagi Abah sampaikan, diulang ya, melakukan penutupan mulsanya adalah dengan murah ya, dengan memanfaatkan alam sekitarnya ya. Kebetulan musim kemarau gitu kan ya, tanaman padinya belum bisa dibudidayakan, maka dimanfaatkan jeraminya untuk menjadi mulsa dari tanaman cengkeh itu sendiri. Nah, inilah barangkali yang Abah bisa ceritakan, sampaikan kepada teman-teman para sahabat, bahwa banyak jalan dalam berusaha tani ya yang bisa dilakukan ya, tanpa mengeluarkan biaya banyak. Pertama itu pembelajarannya, yaitu dengan memanfaatkan mulsa tadi dengan biaya murah ya, biaya murah, bahkan tidak perlu beli ya, tapi dimanfaatkan, termanfaatkan, apalagi ini adalah dalam kondisi kemarau yang cukup panjang seperti ini. Barangkali itu salah satu yang bisa diberikan informasi ya tentang usaha tani Pak Dayat ya,
yang dilakukan di tanaman kebun cengeknya ya, salah satu yang bisa diinformasikan adalah dengan cerdik beliau melakukan upaya pemulsaan, penutupan mulsa ya dengan biaya murah yaitu dari jerami. Ini yang ingin Abah sampaikan ke para sahabat ya, tentang bagaimana bertani itu bisa asal kreatif, bisa melakukan suatu terobosan-terobosan sehingga tidak biaya bisa ditekan sebenarnya kan gitu kan. Yang kedua, dengan kreatif juga dalam musim kemarau masih bisa bertani ya, walaupun harus disiram, tapi penyiraman itu bisa diefisiensikan dengan dilakukan penutupan mulsa. Nah demikian barangkali ya para sahabat, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya bagi para sahabat tani ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.